Assalamualaikum sahabat Abantanusa Official dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin mengajak sobat-sobat semuanya untuk melihat situs cagar budaya yang berada di Yogyakarta, yaitu Taman Sari atau Istana Bawah Air. Dahulu Taman Sari ini adalah tempat untuk bersenang-senangnya Raja Keraton Yogyakarta beserta keluarga. Seperti apa kisah dari Taman Sari ini? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Taman Sari, yang berarti taman yang indah. Pada mulanya merupakan sebuah taman atau kebun istana Keraton Yogyakarta. Komplek ini dibangun secara bertahap pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-1. Pembangunan dimulai pada tahun 1758 Masehi dan selesai pada tahun 1765 Masehi. Taman Sari ini memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Nah, bangunan-bangunan tersebut ada yang berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, danau buatan, pulau buatan, masjid, dan juga lorong bawah tanah. Arsitek bangunan Taman Sari ini adalah orang berkebangsaan Portugis yang dikenal dengan nama Demang Tegis, sehingga bangunannya bergaya Portugis meskipun tak lepas dari simbol-simbol Jawa. Konon katanya biaya pembangunan Taman Sari itu ditanggung oleh Tumenggung Prawiro Sentiko yang saat itu menjabat sebagai Bupati Madiun. Taman Sari ini adalah sebagai tempat untuk menenteramkan hati, tempat untuk istirahat, dan juga tempat rekreasi Sultan beserta keluarga. Ini adalah salah satu bangunan yang berada di komplek Taman Sari, yaitu kolam pemandian, di mana ada 3 kolam dengan nama dan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Umbul Pamuncar, yaitu untuk para selir raja. Yang kedua Umbul Kawitan untuk putra-putri raja, dan yang ketiga adalah Umbul Panguras, kolam untuk raja. Dahulu selir-selir raja yang sedang berada di kolam akan diamati oleh raja dari sebuah menara yang letaknya berada dekat dengan Umbul Pamuncar. Kemudian raja akan melemparkan bunga kantil ke arah Umbul Pamuncar. Barang siapa yang terkena bunga kantil tersebut akan ikut ke Umbul Panguras bersama raja. Setelah mandi di Umbul Panguras, kemudian raja beristirahat. Di ruangan inilah tempat beristirahat raja. Di bawah tempat tidur raja terdapat 3 lubang yang berfungsi untuk menaruh batu bara supaya terasa hangat. Selain kolam pemandian, di Taman Sari ini juga ada situs Sumur Gumuling atau Masjid Bawah Tanah. Untuk menuju ke situs Sumur Gumuling ini, kita harus melewati sebuah lorong. Kebetulan lorongnya saat ini ditutup, jadi kita hanya bisa melihat lorongnya dari luar saja. Sumur Gumuling ini adalah sebuah masjid atau tempat ibadah raja dan keluarga. Secara fungsi, lorong yang berada di Sumur Gumuling ini sengaja dibuat untuk mengelabui musuh, sekaligus untuk tempat sholat raja dan keluarga.
Tepat di ujung lorongnya terdapat area melingkar dengan satu titik di tengah yang dihubungkan oleh 5 tangga di sekitarnya. Diketahui kalau titik tengah ruangan itu dulu berfungsi sebagai mimbar bagi pemuka agama untuk berdakwah. Raja dan keluarga pun duduk di area lorong untuk melakukan sholat dan kegiatan agama yang lain. Desain lorongnya dibuat 2 lantai yang kedap suara, lantai atas untuk jamaah laki-laki dan lantai bawah untuk perempuan. Di bawah mimbar terdapat sebuah sumur, oleh karena itu tempat ini dinamakan Sumur Gumuling. Ada 2 lorong bawah tanah di kawasan Taman Sari yang bernama Lorong Timur dan Lorong Sumur Gumuling. Ini adalah yang disebut Lorong Timur, yaitu menghubungkan Pulau Panembung dan Pulau Kenongo. Lorong ini sepanjang 45 meter, berbentuk melengkung dengan jalur berkelok. Berjalan di lorong ini tidak terasa gelap dan pengap karena banyaknya ventilasi di dalam lorong ini. Ini adalah Pulau Panembung, seperti namanya yang berarti berbicara atau berdoa. Konon tempat ini merupakan tempat Sultan Yogyakarta bermeditasi ketika akan mengambil keputusan besar. Keluar dari lorong timur ini akan menuju ke dermaga Pulau Kenongo. Karena di luar benteng Taman Sari ini dahulu adalah sebuah danau, di mana ada beberapa dermaga, salah satunya adalah dermaga Pulau Kenongo. Di bagian utara Taman Sari ini ada Pulau Cemeti, yaitu sebuah bangunan tinggi atau villa yang berfungsi sebagai tempat beristirahat sekaligus tempat pengintaian. Untuk menuju ke kompleks ini, dahulu para anggota kerajaan harus menggunakan perahu. Konon dahulu jika berada di lantai paling atas dapat terlihat jelas Gunung Merapi dan Parangtritis serta kota Yogyakarta. Demikian penelusuran saya di Kompleks Taman Sari, Yogyakarta. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.